Taib, baiklah yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan Anda menjadi manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang memberikan beribu-ribu manfaat untuk umat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Masya Allah. Kita akan memberikan simbol kebahagiaan, simbol semangat dan luar biasa. Kalau saya bertanya tentang bagaimana kabar Anda hari ini, maka jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes. Oke, baiklah, kita ulang kembali. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, yes, yes, mantap, luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Darul Ma'arif Surabaya, Bapak Muhammad Effendi SAG, yang kami hormati Dewan Guru yang sangat luar biasa, yang tidak kenal lelah mendidik siswa-siswinya. Yang juga kami hormati, yang kami banggakan, siswa-siswi SMA Darul Ma'arif Surabaya yang sangat luar biasa, yang hari ini kita bisa bersilaturahmi di acara Achievement Motivation Training SMA Darul Ma'arif Surabaya. Alhamdulillah kita berkumpul dengan para calon pemimpin hebat, para calon-calon sukses masa depan. Ini yang hadir di sini adalah kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan lulus dari lembaga ini. Baiklah teman-teman semuanya, biar kita lebih akrab lagi, kami akan panggil teman-teman semuanya. Kami akan memperkenalkan dulu tentang profil kami. Baik, inilah profil kami. Oke. Baik. Achievement Motivation Training SMA Darul Ma'arif Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Januari 2024. Tepuk tangan semuanya. Oke, tentang profil dan juga tentang indikator. Pada ini bagi manfaat saya kelahiran saya dari Bekasi dengan SMA Al-Ma'arif sehingga lokasi pusat. Oke, inilah training motivasi kegiatan kami di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Di kelas akhir bersama wali murid, di kegiatan LDK dan Handasa Kepemimpinan Santri bersama guru-guru SDNT Darul Fikri. Training motivasi public speaking, bersama guru TKPT Alumni.
keluargaku tercinta. Inilah mereka yang ilustrator kami. Ada Coach Rian, Coach Abusi, Pak Jamil Azaini, dan Om Bagus. Baik, itulah profil saya tentang kegiatan-kegiatan saya selama ini. Saya adalah seorang guru di lembaga pendidikan pesantren terpadu Bogor. Saya juga sebagai seorang motivator, seorang trainer, seorang terapis. Bagi Anda yang ingin komunikasi dengan kami, dengan kami, baik, terima kasih. Itulah profil saya. Terima kasih semuanya telah Anda menyaksikan tentang profil kami ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan memberikan manfaat untuk kehidupan kita semua. Teman-teman yang dimati Allah Subhanahu Ta'ala, bahwa lembaga pendidikan adalah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan skill, kemampuan-kemampuan kita, potensi diri yang ada dalam diri kita. Dan kita yakini bahwa setiap manusia, setiap insan mempunyai potensi, mempunyai skill yang ada dalam dirinya. Tapi kadangkala ada beberapa yang memang susah untuk mengeluarkan skill itu. Ada yang setengah gampang dan ada yang mudah. Itu semuanya butuh latihan, butuh konsisten dan keistiqomahan untuk menggali bakat dan skill yang kita miliki. Baiklah teman-teman, para siswa siswi kelas 3 SMA Darul Ma'arif Surabaya, sekarang kita akan belajar bagaimana hidup kita biar terarah dan mencapai prestasi dan sukses dengan mudah. Mari kita buka pembelajaran kita pada materi kita dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita akan buka slide dulu. Kita akan buka slide. Oke. Baik, inilah slide kita. Insya Allah kita akan belajar bersama. Oke. Baik, ini yang pertama kita harus afirmasi positif dulu, bahwa kami sangat bangga bersama Anda pagi hari ini. Tidak akan kata-kata menyerah untuk meraih mimpi. Anda semua sangat hebat, sangat luar biasa, sangat antusias untuk belajar dan belajar. Oke, mari kita sama-sama menguatkan masa depan kita supaya hidup kita terarah mencapai prestasi lebih mudah. Anda manusia hebat yang dilahirkan ke dunia ini. Bayangkan, dari jutaan sel yang berjuang saat itu Andalah pemenangnya. Maka jangan kecewakan Allah dan orang tuamu. Teman-teman semuanya dengan Allah SWT, jangan pernah ragu dalam diri kita. Kita pada sejatinya kita adalah pemenang. Maka kita jangan merasa pesimis karena kita merasa tidak bisa, tapi beroptimislah karena setiap kita pasti bisa. Oke, inilah modul training kita. Yang pertama kita antara syukur dan kufur, tingkatkan pendidikan 3 pendidik sejati. Apa pilihan Anda?
Sasaran pendidikan manusia istimewa, penghambat dan langkah dasar meraih sukses dan berprestasi. Kita insya Allah kita akan kopas tuntas bagaimana hidup kita akan lebih terarah untuk mencapai kesuksesan dan prestasi yang begitu sangat mudah. Baik, sekarang apa pilihan Anda? Ketika Anda sekolah TK, SD, SMP, sekarang sudah SMA, bahkan sebentar lulus, Anda akan lulus dari lembaga ini. Pilihan kita, pilihan Anda, apakah Anda menjadi manusia yang bersyukur atau sebaliknya kita akan menjadi manusia yang kufur. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya dari ilmu pengetahuan kita yang Anda dapatkan itu merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa. Pengetahuan kita, keilmuan kita, dan sebagainya, akhlak kita, ibadah kita, itu yang perlu kita syukuri. Dan yang paling terpenting, kita masih berada di jalannya. Amin, amin. Allahumma amin. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, saya tambah nikmatmu itu. Apabila kalian kufur, maka tunggu adabku sangat pedih. Wa itta'adanna rabbakum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang selalu senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anda siswi Darul Ma'arif yang sangat luar biasa dan penuh rasa syukur yang sangat membanggakan. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita berada di posisi ini, SMA. Berada di posisi SMA, dan bahkan sekarang Anda sudah memasuki kelas 3, tingkatan akhir di kelas SMA. Tentunya banyak hal yang perlu kita persiapkan. Kalau TK, SD, SMP itu merupakan hal fondasi dasar. Tapi ketika Anda sudah masuk SMA, kita akan berbicara tentang masa depan yang lebih serius lagi. Ketika SMA kita akan berbicara, kita mau kuliah di mana, kita ngambil jurusan apa, dan sebagainya. Disitulah di SMA lah kita akan menentukan masa depan kita semua. Tentunya kita musyawarahkan dengan orang tua kita musyawarahkan dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan di kelas SMA ini Anda lulus dengan husnul khatimah, kemudian Anda melanjutkan ke lembaga-lembaga perguruan tinggi negeri atau lembaga pendidikan tinggi swasta. Oke, mudah-mudahan itu semua dimudahkan dan mereka di kelas di TK, di SD, SMP, mereka lah ada orang-orang berjasa sehingga Anda masuk di SMA ini. Selanjutnya, apa sasaran kita? Apa sasaran lembaga pendidikan kita? Apa sasaran yang harus diajarkan kepada oleh guru kepada kita? Yang pertama ada 3 sasaran tarbiyah kita. Yang pertama tarbiyah qalbiyah, ada pendidikan spiritual. Pendidikan spiritual kita apa? Kita diajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan bagaimana salat kita, kita diajarkan bagaimana kita membaca Al-Qur'an, diajarkan bagaimana melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tarbiyah qalbiyah kita, spiritual kita itu dididik. Yang kedua tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, saling menghargai, saling menghormati, dan sebagainya. Bagaimana cara komunikasi kita dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara berkomunikasi kita dengan yang lebih muda, yang seumuran dan sebagainya. Bagaimana adab kita kepada orang tua kita, adab kita kepada guru kita, adab kita kepada lingkungan, semuanya dijelaskan di tarbiyah khuluqiyah di karakter itu. Yang ketiga adalah tarbiyah aqliyah, adalah tarbiyah akal, kecerdasan itu. Maka kecerdasan Anda bagus, pinter, nilainya tinggi, karakternya harus bagus, spiritualnya oke, itu sudah luar biasa.
Tapi ketika intelektualnya cerdas, intelektualnya tinggi secara nilai, tapi karakternya kurang, tapi sebenarnya kurang, itu akan menjadi sia-sia. Maka tiga-tiganya, tarbiyah qalbiyah, tarbiyah khuluqiyah, dan tarbiyah aqidiyah harus menjadi kesatuan dalam pendidikan kita. Semangat, semangat, semangat. Bagaimana semangat, semangat? Masya Allah, luar biasa. Tetap semangat, semangat, semangat. Coba, ada sasaran tarbiyah. Oke, yang pertama tarbiyah qalbiyah atau yang dikenal dengan spiritual. Tarbiyah khuluqiyah yang dikenal dengan karakter. Yang ketiga adalah tarbiyah akliyah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya adalah inilah setelah kita dididik, setelah kisah spiritualnya kita dididik sehingga ibadahnya kita bagus, dididik ketika intelektualnya bagus, kecerdasannya oke, sehingga pendidikan khuluqiyahnya akhlaknya bagus, adabnya bagus. Di sana ada orang-orang pendidik sejati yang sangat berjasa. Siapakah mereka? Ibu yang melahirkan kita. Itulah pendidik sejati yang sangat luar biasa. Perjuangannya tanpa pamrih, pengorbanannya tanpa pamrih, kasih sayangnya tanpa pamrih. Yang kedua adalah ayah yang memberikan nafkah kepada kita, yang membiayai kebutuhan kita, yang membiayai semua kebutuhan tentang kita, pakaian kita, makanan kita, biaya pendidikan kita, itulah ayah. Kemudian yang ketiga adalah guru yang telah mendidik, mengajarkan kita sehingga kita bisa dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang beradab dari tidak beradab menuju manusia yang beradab. Luar biasa. Tiga pendidik sejati ini harus kita betul-betul kita hormati. Ibu kita, ayah kita, dan guru yang mendidik kita. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Oke. Selanjutnya, jangan pernah ada sikap pesimis dalam diri Anda karena merasa dilahirkan dari orang tua yang biasa-biasa saja. Tapi beroptimislah karena Anda punya panggung yang sama untuk berprestasi dan sukses. Itu. Kita jangan merasa pesimis. Kita jangan merasa kecil hati karena kita dilahirkan dari orang tua yang biasa-biasa saja, dari orang tua ketokohan yang biasa saja, dari ekonomi yang biasa-biasa saja, tapi kita mempunyai panggung yang sama untuk mencapai prestasi dan sukses. Coba lihat orang-orang yang berprestasi itu tidak semuanya adalah orang kaya. Lihat orang-orang yang berprestasi itu tidak semuanya adalah orang-orang pejabat, tapi di antara mereka orang yang berprestasi dan sukses bertatih-tatih dari awal, bertatih-tatih, berproses dari awal. Mereka ada perjuangan dan ada pengorbanan. Oke, sekarang apa pilihan Anda? Menjadi manusia yang istimewa atau menjadi manusia biasa saja? Itu pilihan. Silakan Anda pilih. Anda ingin menjadi manusia yang istimewa atau menjadi manusia yang biasa saja? Hidup ini hanya sekali, maka berikan yang terbaik untuk Anda. Maka selanjutnya, inilah manusia istimewa. Kalau Anda ingin menjadi manusia istimewa, jadilah insan yang pembelajar, tidak pernah lelah dalam belajar. Kembangkan skill. Setiap Anda punya kekuatan yang sangat luar biasa, punya kekuatan yang begitu hebat. Yang ketiga, fokus pada ikhtiar, terus mencoba, jangan pernah menyerah. Gagal adalah sebuah kesuksesan yang tertunda, maka lakukan prosesnya. Insya Allah keberhasilan ada dengan kita. Istiqomah dalam beribadah, inilah semua pendorong untuk mencapai manusia yang istimewa.
Baik, tentunya untuk mencapai manusia yang istimewa itu butuh kadang-kadang kita mendapat ujian, mendapat cobaan, bahkan itu adalah menjadi bahkan kita mendapat penghambat untuk menuju manusia yang berprestasi. Apa itu yang pertama? Tidak punya tujuan. Ini akan menghambat. Tidak punya tujuan, tidak jelas. Dia hanya sekedar air mengalir saja, ngikut aja. Tidak mau belajar, tidak mau berkembang. Itu aja. Lembaga pendidikan yang lemah, dia berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kita. Pergaulan buruk, dia harus pinter-pinter mencari pergaulan. Putus asa, malas, takut, dan tidak disiplin. Ini yang harus kita perangi untuk tidak menghambat dalam proses prestasi kita. Kemarin adalah sejarah, hari ini adalah ikhtiar, besok adalah harapan. Langkah dasar meraih sukses. Yang pertama, kita harus tahu diri kita. Harus siapa? Harus tahu diri kita. Harus pengenalan diri, apa potensi yang kita miliki, skill apa yang kita punya. Kalau kita sudah tahu potensi di situ, maka tentukan impian dan cita-cita apa. Saya dengan mempunyai skill ini, cita-cita saya aja seperti ini. Kemudian buat peta masa depan. Sehingga kalau kita buat peta masa depan punya, nanti kita mau kemana, jalannya di mana, insya Allah. Kemudian kita action, kita ikhtiar lewat peta itu akan nyampe kepada tujuan kita. Evaluasi dan terakhir dekati Allah. Dekati Allah. Allah lah yang mempunyai segala-galanya, maka kita dekati. Kita tingkatkan ibadah kita, ibadah makhluk kita, ibadah wairu makhluk kita dekati. Insya Allah. Ketika ikhtiar kita lakukan, ibadah kepada Allah kita terus istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, inilah peta masa depan. Bicara target waktu, pengembangan diri, ciptakan karya, bangun jaringan, banyak teman, banyak hubungan komunikasi, banyak teman jaringan, banyak, sehingga mereka lah yang akan membantu kita untuk mensukseskan kita. Banyak teman sebanyak-banyaknya, bangun pergaulan yang baik, kemudian punya komunitas yang satu frekuensi dengan kita, guru dan tokoh inspirator yang terus menyemangati kita. Itulah teman-teman, maka nanti kita buat peta, siapkan kertas, siapkan bolpen, kita buat bersama-sama. Oke, selanjutnya inilah ujian menuju sukses. Untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah. Pasti ada yang namanya hinaan, pesimis, putus asa, stres, kegagalan, dan sebagainya. Itu semakin Anda naik tangga akan menemukan yang namanya stres, pesimis, dan sebagainya. Itu adalah sumber kekuatan kita. Semakin kita melewati itu, maka semakin kuat kita untuk mencapai pada suksesan yang sangat luar biasa. Oke, amalan menuju sukses. Yang pertama pasti ibadah, nomor satu untuk tingkatkan. Yang kedua, jadilah manusia yang berakhlak, jadilah manusia yang beretika, jadilah manusia yang beradab, berbakti kepada orang tua. Doa orang tua sangat diharapkan. Hormati orang tua kita. Itulah orang tua kita yang menjadi orang terdepan yang mendoakan kesehatan kita. Bersilaturahmi dengan siapa saja, dengan guru kita, kawan kita, semuanya kita lakukan. Disitulah sumber kekuatan kita menuju sukses. Banyak bersedekah dan beristiqomah dalam kebaikan. Masya Allah, inilah teman-teman, tidak akan pernah merasakan nikmatnya sukses tanpa melewati perjuangan dan pengorbanan. Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa, kehadirannya sangat ditunggu jadi alumni yang berkontribusi kepada alma maternya. Syukron, itulah materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada kehidupan kita semuanya. Anak-anakku, sebentar lagi Anda akan menjadi alumni SMA Delima Arif Surabaya.
alumni karena Anda sudah menjalani proses pembelajaran dengan baik, kemudian mendapat predikat lulus dan meninggalkan SMA Darul Fikri, SMA Darul Ma'arif Surabaya. Boleh secara fisik Anda terpisah dengan lembaga ini yang tempat di mana kamu dididik, tapi secara hati tetap ada hubungan emosional kepada alma maternya. SMA Darul Fikri maju berkembang bukan karena hanya guru-gurunya yang hebat, bukan hanya karena sistem pendidikannya yang keren, tapi salah satunya ada karena ada alumninya di luar yang sangat berpengaruh dan memperkenalkan SMA Darul Ma'arif Surabaya adalah lembaga pendidikan yang sangat berkualitas. Mungkin ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.